Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kehidupan di dunia ini, kita mesti harus menyediakan waktu untuk melakukan introspeksi, evaluasi. Dalam bahasa Arab disebut dengan muhasabah. Pentingnya muhasabah ini, maka Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wa tazayyanu lil ardil akbari, wa innama yahibbul hisabu yawmal qiyamati ala man hasaba nafsahu fid dunya." Hisablah dirimu sebelum kalian dihisab, dan berhias dirilah kalian untuk menghadapi penyingkapan yang besar, yaitu hisab. Sesungguhnya hisab pada hari kiamat akan menjadi ringan hanya bagi orang yang selalu menghisab dirinya saat di dunia. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah." Orang yang cerdas atau sukses adalah orang yang menghisab, mengevaluasi dirinya sendiri, serta beramal untuk kehidupan sesudah kematiannya. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya, serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara dalam Al-Quran, Allah juga telah mengingatkan pentingnya melakukan introspeksi diri dengan melihat apa yang telah kita lakukan pada masa lalu untuk menghadapi masa depan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta nasihat dari para sahabat, kita dapat mengambil beberapa catatan penting tentang manfaat dari muhasabah atau introspeksi diri. Setidaknya ada 5 manfaat yang bisa kita rasakan dari upaya melakukan introspeksi diri. Pertama, sebagai wahana mengoreksi diri. Dengan muhasabah, kita akan mampu melihat kembali perjalanan hidup, sekaligus mengoreksi manakah yang paling dominan dari perjalanan selama ini. Apakah kebaikan atau keburukan? Apakah manfaat atau mudarat? Atau apakah semakin dekat atau malah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita harus menyadari bahwa semua yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari ini kami tutup mulut mereka
dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksian kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Kedua, upaya memperbaiki diri. Dengan introspeksi diri, kita akan mampu melihat kelebihan dan kekurangan diri yang kemudian harus diperbaiki di masa yang akan datang. Dengan memperbaiki diri, maka kualitas kehidupan akan lebih baik, dan waktu yang dilewati juga akan senantiasa penuh dengan manfaat bagi diri dan orang lain. Ketiga, momentum mawas diri. Diibaratkan ketika kita pernah memiliki pengalaman melewati jalan yang penuh liku-liku, maka kita bisa lebih berhati-hati ketika akan melewatinya lagi. Mawas diri akan mampu menyelamatkan kita dari terjerumus ke jurang yang dalam sepanjang jalan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ati'ullaha wa ati'ur rasulah wahzaru fa in tawallaitum fa'lamu annama ala rasulinal balagul mubin." Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul, serta berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan ajaran Allah dengan jelas. Keempat, memperkuat komitmen diri. Setiap orang pasti memiliki kesalahan. Oleh karena itu, introspeksi diri menjadi waktu untuk memperbaiki diri dan berkomitmen untuk tidak mengulangi kembali kesalahan yang telah dilakukan pada masa lalu. Jangan jatuh di lubang yang sama, buang masa lalu yang negatif. Lakukan hal positif hari ini dan hari yang akan datang. Berkaitan dengan seorang mukmin tidak boleh melakukan kesalahan dua kali, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yuldagul mu'minu min juhrin wahidin marratain." Tidak selayaknya seorang mukmin dipatuk ular dari lubang yang sama sebanyak dua kali. Kelima, sebagai sarana meningkatkan rasa syukur dan tahu diri. Kita harus sadar bahwa keberadaan kita saat ini sama sekali tidak lepas dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, introspeksi diri akan membawa kita mengingat nikmat yang tak bisa dihitung nilainya. Jangan sampai kita menjadi golongan orang-orang yang tidak tahu diri dan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.